Ya, halo semua. Saya Jerry. Kita kembali lagi di playlist kita membuat RESTful API dengan Node.js. Ini video ke-14. Di video ke-14 ini kita akan bahas tentang validasi data. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah bikin proses CRUD-nya, create, read, update, delete, tapi datanya belum kita validasi. Nah, biar nanti datanya masuk ke dalam database tidak kotor gitu ya, kita akan lakukan proses validasi dulu. Jadi kalau validasinya gagal, datanya tidak akan ke-insert ke dalam database. Apa yang akan kita validasi? Nanti mungkin ada beberapa validasi sederhana ini akan kita lakukan. Pertama, kita akan validasi alamat emailnya. Jadi kita maunya satu alamat email hanya digunakan oleh satu user gitu ya. Kita validasi dulu nih emailnya sudah terdaftar atau belum. Kalau sudah terdaftar, kita kasih message error gitu lah ya. Kemudian kita juga akan validasi input datanya. Input datanya kita akan validasi mana-mana saja yang menjadi mandatory field gitu ya. Mana field yang harus diisi. Kalau nggak diisi ya apakah seperti username, email itu jadi mandatory, tidak boleh dikosongkan. Password juga tidak boleh dikosongkan. Kemudian nanti kita validasi lagi ukuran fieldnya. Jadi ukuran fieldnya nanti kita lihat dengan format database kita supaya nanti fieldnya inputnya tidak melebihi karakter dari field yang sudah kita tentukan. Terakhir kita akan validasi juga penulisan alamat email. Jadi penulisan alamat emailnya harus sesuai dengan format email yang ada gitu ya. Karena bisa jadi nanti ke depan kita mau bikin konfirmasi pendaftaran melalui email gitu ya. Emailnya akan divalidasi dulu. Jadi alamat email yang digunakan harus valid. Ya, kita balik ke Visual Studio Code. Ini posisi project kita terakhir setelah kita tambahkan CRUD process di dalamnya. Sekarang kita mau tambahkan validasi email. Jadi satu email hanya boleh digunakan oleh satu user. Kita tambahkan di proses sign up di sini. Kita tulis di sini cek email gitu ya. Untuk cek email kita akan pakai ini user find one. Kita cek emailnya apakah sudah terdaftar di dalam sistem atau belum. Oke, kalau sudah terdaftar, kita akan kasih error message lah di sini. Kita return 400, kemudian message-nya email already exist gitu ya. Oke, ini kita close. Kemudian kalau ini kita tutup dulu aja. Kalau dia belum terdaftar, baru kita lakukan prosesnya di sini. Kita lakukan prosesnya. Kemudian kita tutup dulu ya. Kita catch error. Oke, ini di sini kalau sudah terdaftar, kalau belum terdaftar ini baru kita pindahkan script create-nya ke dalam sini. Kita copy aja, taruh di dalam sini. Ini berarti email sudah digunakan. Oke, kalau belum di sini create user jika email belum digunakan. Oke, ini errornya. Ini kalau ada error dalam ceknya. Kalau ada error kita ini aja, kita ambil statusnya error 500. Ini error kalau pada saat kita find one, kita query ada gagal ya. Ini kita kasih tulisan aja something wrong. Oke, udah kita save. Sekarang kita akan coba checking nih, kita akan coba testing validasi pertama kita nih, checking emailnya sudah berhasil belum. Kita running dulu npm start. Oke, sekarang kita coba bukan Thunder client-nya, kita coba. Oke, kita tes yang ini, kita tes yang post dulu ya. Kita tes post ini pakai data kemarin. Oke, ini sudah selesai, masuk sukses. Tapi kalau kita coba lagi ini karena sudah terdaftar emailnya, harusnya dia nolak ya. Kita coba send lagi. Oke, nah ini ya, dia akan cek emailnya already exist gitu ya, karena email yang kita gunakan sama seperti sebelumnya, kecuali ini kita ganti lagi dengan email baru gitu ya. Ini nggak usah pakai titik lah, jadi better langsung aja. Saya send lagi. Oke, ini sukses ya, karena email dia validasi emailnya, ngecek emailnya belum terdaftar. Kalau kita send lagi dengan email yang sama, dia akan error gitu ya. Sekarang coba kalau kita cek ini ke read user datanya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini udah ada dua nih.
jerry.peter tambahnya yang baru tadi sama ya, sorry, ini yang pakai dot, jerry.peter@gmail.com sama jerrypeter@gmail.com. Kalau kita langsung lihat juga ke database-nya, kita coba query ini. Nah, ini 2 sudah masuk ya, yang kita insert tadi. Oke, ini validasi emailnya sudah sukses. Sekarang kita tambahkan validasi lainnya. Oke, kita balik ke Visual Studio Code, kita balik ke controller kita. Sekarang ini sudah validasi email, sekarang kita mau validasi inputan data ini nih. Inputan data ini kita mau validasi mana yang mandatory, terus penulisan format emailnya juga harus benar sesuai dengan penulisan email ya. Untuk memvalidasi, membantu validasi, saya akan gunakan ini salah satu modul nih, namanya Fastest Validator gitu ya. Ini akan membantu kita untuk proses validasi data yang akan kita submit ke dalam database gitu ya. Caranya juga ini karena menurut saya cukup mudah gitu ya digunakannya, dan tidak, dokumentasinya juga cukup bagus di sini ya. Caranya kita install dulu. Pertama kita install dulu ini aja. Kita install ke dalam project kita copy, kita balik ke Visual Studio Code kita. Oke, kita balik ke Visual Studio Code kita. Ini kita stop dulu web servernya, kita clear. Sekarang kita install dulu tadi si modul Fastest Validatornya. Oke, sudah selesai. Nah, untuk pakai validator ini, caranya kita lihat lagi aja ke dokumentasinya. Caranya kita turun ke bawah. Ini tadi cara installnya, installationnya. Nah, cara validasinya kita pakai seperti ini ya. Kita buat dulu variabel baru, validator, menggunakan require dari si modul yang kita gunakan. Kemudian kita bikin variabel juga, ini namanya v untuk validatornya. Kemudian kita buat satu skema validasi apa yang mau kita lakukan. Jadi ini nama field kita, apa yang mau kita validasi. Ini ID, saya mau validasi tipenya harus number gitu ya. Terus harus positif, true, dan dia harus integer, nggak boleh pakai koma gitu. Ini skema validasinya. Kemudian kalau ada field nama, kita mau validasi apa? Namanya harus string, minimal 3 karakter dan maksimal 255 karakter. Ini skema validasinya. Kemudian nanti baru kita, ini beda, ini kita ambil dulu ini aja, nanti kita tuliskan ya. Ini kita ambil dulu, kita copy, kita balik ke Visual Studio Code kita. Oke, kita balik ke Visual Studio Code kita yang tadi kita paste dulu di sini. Setelah kita punya validasi ini V, kita bikin skema validasinya tadi di sini. Apa yang mau kita validasi? Misalnya kita cons, kita buat skema yang kita mau validasi itu apa? Kita mau validasi username kita, field username kita mau validasi. Ini tipenya harus string. Tadi ya, maksimal 3 huruf, jangan 3 deh. Saya mau maksimal minimal untuk username minimal 5 huruf. Kemudian maksimal kita tadi kolom username kita berapa, kita coba lihat ya. Oke, kolom username-nya 50, emailnya 100. Oke, kita balik lagi ke Visual Studio Code kita. Ini maksimal 50, username-nya maksimal 50. Kemudian kita mau validasi juga email. Untuk email kita mau validasi ini tipenya harus email. Jadi harus ada @akeong apa gitu ya. Minimal ini gak usah pakai minimal maksimal ya, cuman kita kasih ini opsional, ini false, ini tidak opsional karena ini harus ada nih, tidak opsional. Ini yang atas juga sama, username juga harus ada, jadi nggak boleh kosong. Oke, lanjut, kita mau validasi apa lagi? Password, ini juga sama, tipenya string, minimal 5 karakter, maksimal tadi berapa password kita batasin deh, maksimal 50, optional false, jadi ini mandatory. Oke, ini skema validasi kita. Kemudian kita bikin di sini untuk validasinya, validation result deh, ini ya. Kemudian kita v, pakai variabel yang tadi kita bikin, tolong di validate data ini, tolong divalidasi data ini dengan skema ini gitu ya. Nanti dia akan cocok ini data yang kita punya dengan skema yang kita berikan sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, ini returnnya akan true. Tapi kalau misalnya dia gagal, nanti returnnya akan false gitu ya.
tinggal di sini kita tulis if validationnya tidak sama dengan true gitu ya, tidak sama dengan true berarti ini false. Apa yang harus kita lakukan? Kalau false ya kita tulis di sinilah, kita return resultnya error lah, validation fail gitu ya. Tapi kalau sukses baru kita lanjutkan proses ini. Kalau sukses kita lanjutkan prosesnya cek email, atau jangan deh, terbalik deh, kita cek email dulu kemudian validasi ini setelahnya. Setelah emailnya sudah boleh digunakan karena belum digunakan oleh orang lain, baru kita validasi di sini. Kita validasi isian datanya. Kalau sukses ini baru kita jalankan proses insert ke dalam database-nya. Oke. Kita rapihin dulu sedikit. Oke, kita balik yang tadi ya. Validasinya pertama kita validasi emailnya dulu. Validasi email. Ini kalau email sudah digunakan dia akan bilang email already exists. Kalau di sini kalau emailnya sukses, ini berarti kalau dia masuk sampai sini email belum digunakan. Kemudian kita validasi datanya di sini. Validasi datanya, kalau datanya gagal, ini berarti kalau dia masuk sini data tidak valid gitu ya. Kalau dia masuk ke sini berarti datanya valid nih. Jika email belum digunakan dan ini juga data valid dan bisa disimpan ke dalam database. Oke, kita coba dulu hasil validasi kita. Ini kita save dulu. Sekarang kita jalanin lagi npm start. Oke, sekarang kita coba lagi ke Thunder client kita. Kita coba yang post tadi ya. Ini masih sama nih validasinya. Email already exists juga nih mestinya nih. Oke, kita bikin email baru deh. Apa ya namanya? Email. Kita mau coba kita delete dulu. Jerry 01 deh emailnya, saya save. Kita mau coba validasi tadi apa pertama, kita mau validasi username-nya harus ada, opsional. Kalau username-nya nggak ada ini akan error. Username-nya nggak ada ya. Oke, ini saya buang username-nya. Kalau kita save harusnya gagal nih, validation fail karena username field is required gitu ya. Ini field username harus ada. Oke, ini sudah berhasil, username harus ada. Terus apalagi tadi kita mau coba yang ini, tipe emailnya harus alamat email. Kalau tidak alamat email dia gagal. Misalnya di sini saya bikin seperti ini deh. Ini kan berarti kurang .com-nya, ini bukan valid email address ya. Ini kita coba cek di sini, nanti muncul lagi nih. Validation fail karena emailnya must be a valid email address. Ini nggak valid nih. Oke, ini kalau kita coba lagi di sini, kita lengkapi deh. .com. Terus saya mau coba lagi passwordnya minimal 5, maksimal 60, dan ini juga opsional. Mandatory. Kalau passwordnya dia tidak 5 huruf, ini misalnya tidak 5 huruf ya, cuman 1, 2, 3, 4 gitu ya, harusnya dia gagal. Nah ya, string minimalnya gagal. Password lengthnya harus greater than 5 gitu ya. Oke, misalnya ini saya buang semua nih, username nggak ada, passwordnya nggak ada, emailnya juga nggak ada. Ini harus validasinya something went wrong, nih gagal ya. Oh, gagal karena dia cari alamat email ini tadi di validasi yang cek ini dia gagal nih, nggak ketemu itu ya alamat emailnya. Kita lengkapin alamat emailnya gitu deh. Alamat emailnya nggak valid, username dan passwordnya nggak ada. Ini harusnya akan banyak nih error validasinya. Itu ya. Ini username-nya required, nggak muncul. Terus emailnya juga bukan valid email address. Kemudian passwordnya juga nggak ada. Jadi dia muncul error. Ini semua kita validasi sebelum dia melakukan proses insert ke dalam database. Oke, ini sekarang kita coba lengkapi aja. Kita bikin yang benernya. .com, kemudian ini passwordnya 1345. Oke, kalau ini sukses harusnya datanya masuk. Oke, ini sukses, dia bikin data baru. Jerry, alamatnya jerry01@gmail.com. Kalau kita balik ke use di sini, kita select, ini harusnya ada yang di paling bawah, gitu ya.
Oke, ini validasinya sudah sukses. Sekarang kita akan memanfaatkan, kita gunakan validasi yang sama juga di selain di create user di mana update, mestinya update prosesnya sama. Kita akan ambil proses validasi ini. Skemanya kita ambil dulu nih, skema validasinya. Oke, kita taruh di proses yang update. Mana ini update? Oke, skemanya disamain ya. Data ini akan divalidasi dengan skema ini. Kemudian kita copy ini validasinya. Validasinya kita copy, kalau valid dia lakukan ini. Oke, cukup ya. Oke, cukup kita copy. Kita taruh di mana tadi sini? Oke. Validasi data dulu ya. Kita tulis di sini, tapi ini kita ganti nih. Kita tidak create, tapi kita update. Kalau datanya sudah valid gitu ya, baru kita jalankan script update ini. Sukses update failed. Oke. Dan kita save. Sekarang kita coba untuk yang update. Yang update itu berarti ini page update user. Ini kita coba ya sama ya seperti tadi ya. Ini misalnya nggak valid lah. Ini cuma 4 karakter. Kemudian ini alamat emailnya nggak valid gitu ya. Ini juga sama deh, ini cuma 3 karakter gitu ya. Kita send, harusnya gagal. Oke, valid ya. Validationnya fail karena username-nya tidak kurang dari 5. Kemudian ini juga emailnya nggak valid, actualnya ini passwordnya juga nggak valid. Oke, ini validationnya jalan. Kita coba lengkapi yang benar ya. Ini jadi siapa namanya? Budi Gunarso misalnya ya. Alamat emailnya budi@gmail.com, full name-nya Budi Gunarso misalnya, picture-nya Budi ini ganti biodata Budi update. Oke, kalau kita send harusnya yang ID 5 ke update jadi Budi. Validation fail. Apa yang salah? Oh, ini tetap harus 5. Budinya pakai gini deh, Budi gitu. Pakai H. Oke, kita save, coba update lagi. Oke, ini sukses update-nya. Sekarang kalau kita query ulang, kita select ulang, harusnya yang ID 5 sudah keganti tadi. ID 3, ID 5 nih ya. ID 5 jadi budi@gmail.com. Ini semuanya sudah keganti. Ya, oke, sampai di sini kita sudah membuat nih validasi sebelum datanya kita simpan ya. Kita buat validasinya tadi di proses di controller kita yang update dan juga register atau sign up gitu ya. Dua file itu kita validasi dulu. Dan kalau nanti teman-teman mau lihat lagi validasi apa saja yang bisa dilakukan oleh modul ini Fastest Validator, bisa masuk di sini. Ini dokumentasinya cukup bagus ya. Ini kalau dilihat di sini cara pengecekannya agak beda ya. Dia bikin objek validatornya dulu, kemudian setelah itu dia bikin skemanya, dia jalankan bikin variabel check dengan memvalidasi skema yang ada, dan kemudian dia di sini testing nih, testing untuk validasi data yang dia mau dikirim ID 5 valid ya. Ini dia bilang resultnya true. Atau kalau dia mau coba lagi cek ini variabel check yang dia sudah compile di sini, dia validasi datanya dia kirim. Kalau tadi yang kita lakukan, kita buat dulu dua datanya, data yang mau divalidasi. Tadi kita balik ya ke Visual Studio Code kita. Kita buat dulu data yang mau kita validasi, kemudian kita buat skemanya, kemudian kita pakai kita validate si data dengan skema yang kita punya. Kalau resultnya false, oke, kita return ini gagal validasinya. Tapi kalau misalnya
sukses validasinya di sininya true, dia akan masuk ke sini. Proses apa yang mau kita lakukan? Oke, ini dokumentasi nanti teman-teman bisa baca di sini di dokumentasinya si fastest validator yang ada di npm. Ya, oke. Untuk video ke-14 sampai di sini untuk proses validasi datanya. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Kita akan bahas tentang proses enkripsi data password kita dengan menggunakan modul yang namanya Bcrypt gitu ya. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.